杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di dalam gua, jeritan kesakitan bergema terus-menerus, diselingi dengan suara makhluk raksasa yang menabrak dinding gua, menciptakan serangkaian dentuman. Di dalam, puing-puing berjatuhan seperti hujan. Sungguh mengerikan. Yangke menghela nafas. Rubah ungu itu mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, suara-suara dari dalam gua perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Serangga pemakan jiwa jelas telah mengalahkan binatang iblis di dalam. Di dunia cermin perjalanan ilahi ini, mangsa yang menjadi sasaran serangga pemakan jiwa tidak pernah bernasib baik. Setelah memastikan aman, Yangke melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu remang-remang, tetapi tidak menghalangi pandangan Yangke. Sebagai roh jiwa ilahi, segala sesuatu di dalamnya terpatri dalam pikirannya setelah sapuan indera ilahinya. Gua itu tidak dalam atau lebar, dan jalannya berantakan, ditandai dengan tanda-tanda pertempuran di mana-mana. Pemilik gua jelas telah sangat menderita di tangan serangga pemakan jiwa, menimbulkan malapetaka sebelum kematian mereka. Yangke bahkan tidak tahu jenis binatang iblis apa yang ada di dalamnya, karena ketika dia tiba, binatang itu sudah sepenuhnya dilahap oleh serangga pemakan jiwa, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi dapat menyerap esensi jiwa ilahi, jadi dia tidak membiarkan serangga pemakan jiwa meninggalkan apapun. Setelah mengambil serangga pemakan jiwa, Yangke mulai memeriksa segala sesuatu di dalam gua. Indra ilahinya menyapu tempat itu. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak ada buah spiritual atau harta karun lainnya di dalam gua. Tampaknya itu hanya tempat bagi binatang iblis untuk beristirahat dan memulihkan diri. Penemuan ini membuat Yangke agak kecewa, tetapi dia tidak memikirkannya. Lagi pula, tidak setiap binatang iblis yang kuat menjaga harta karun. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada arah tertentu di dalam gua. Di sana, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Dia mengamatinya sejenak. Yangke melangkah maju, membungkuk, dan mengambil benda itu dari tanah. Saat menyentuhnya, tubuh Yangke tiba-tiba bergetar. Matanya memancarkan cahaya tajam, dan dia tersentak. Reaksi anehnya mengejutkan Zili. Bulunya berdiri tegak, dan ia melesat menjauh dari Yangke, seolah melarikan diri. Ini, gumam Yangke, merasakan benda di tangannya sambil memindek dengan indera ilahinya. Tak lama kemudian ia mengerti seperti apa bentuknya. Itu adalah benda berbentuk cakram, kira-kira sebesar batu penggiling, putih bersih seperti giok, tanpa celah dan sempurna. Ketika Xiaoyan memindainya dengan indera ilahinya sebelumnya, ia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentangnya, hanya bentuknya yang cukup aneh. Itulah mengapa ia mengawasinya dan mengambilnya untuk memeriksanya. Tetapi begitu ia menyentuhnya, jiwa ilahinya beresonansi dengan batu penggiling giok putih itu, menyebabkan seluruh tubuh spiritual Yangke sedikit bergetar. Pada saat yang sama, energi jiwa ilahi yang murni dan halus memancar dari batu penggiling giok putih itu, perlahan mengalir ke tubuh Yangke, memberinya perasaan nyaman yang tiba-tiba, seperti berendam dalam air hangat. Perasaan ini membuat seluruh tubuhnya rileks. Rasanya sangat nyaman, tak tertahankan. Rasanya seperti dia akan terbang. Lebih tepatnya, perasaan ini mirip dengan yang dia rasakan ketika jiwa ilahinya menyatu dengan jiwa Suyan saat itu. Giok jiwa. Berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat, dan Yangke berseru kaget. Meskipun dia belum pernah melihat giok jiwa sebelumnya, tidak tahu seperti apa bentuknya, dan hanya mendengar tentang keberadaannya dari Ghost Writing beberapa hari yang lalu.
Saat ini dia 100% yakin bahwa benda di tangannya pastilah giok jiwa yang disebutkan Ghost Writing. Menurut Ghost Writing, bahkan di dunia cermin perjalanan ilahi, giok jiwa itu adalah harta karun langka yang sulit didapatkan. Dia sendiri telah memasuki tempat ini 4 kali, tetapi sejauh ini dia hanya berhasil mendapatkan giok jiwa tingkat menengah. Bahkan giok jiwa tingkat menengah itu sudah memberinya manfaat yang sangat besar. Yangke tidak tahu bagaimana giok jiwa dinilai, tetapi dia merasa bahwa yang dimilikinya pasti lebih dari tingkat menengah. Kemungkinan besar itu adalah batu giok berkualitas tinggi, atau bahkan terbaik. Giok jiwa terbentuk dari energi jiwa ilahi paling murni yang terkondensasi di dunia cermin perjalanan ilahi. Giok ini dapat dengan mudah diserap oleh para praktisi bela diri untuk memperkuat indera ilahi mereka, tanpa kekhawatiran atau bahaya tersembunyi. Namun, Ghost Writing menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat langka, sehingga Yangke tidak menyangka dia cukup beruntung untuk mendapatkannya. Tanpa diduga, dia benar-benar mendapatkannya di sini. Begitu besar. Yangke sangat gembira hingga tak bisa berhenti tersenyum, tetapi dia juga tampak gelisah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapnya? Sambil berbicara, dia mencoba menyerap energi di dalam giok jiwa, ingin melihat apakah itu seajaib yang digambarkan Ghost Writing. Sececah energi murni muncul dari giok jiwa, mengalir ke tubuh Yangke melalui lengannya, langsung menghangatkannya dan menyebabkan wajahnya memerah tanpa disadari. Saat energi ini mengalir masuk, Yangke menemukan bahwa seperti yang telah dinyatakan Ghost Writing sebelumnya, menyerap energi giok jiwa sama sekali tidak berbahaya. Tubuh spiritualnya saat ini masih dalam keadaan jenuh, tidak mampu menyerap sisa esensi jiwa yang ditinggalkan oleh binatang buas iblis yang telah mati. Namun menyerap energi giok jiwa terasa mudah dan alami. Dari giok jiwa itu sendiri, Yangke dapat dengan jelas merasakan energi yang melonjak mengerikan di dalamnya. Dan tak kuasa berpikir untuk menyerap energi giok jiwa secara terpencil di sini sampai batas waktu habis. Jika ia melakukan ini, Yangke memperkirakan bahwa pada saat ini meninggalkan tempat ini, kekuatan spiritualnya pasti akan menyaingi seorang ahli alam kaisar. Bahkan saat itu pun, ia mungkin belum sepenuhnya menyerap energi giok jiwa, sehingga memungkinkan cacing pemakan jiwa untuk menyerapnya juga. Waktu yang cukup dan cadangan energi yang melimpah akan memaksimalkan manfaatnya dari tempat ini. Tapi tepat ketika pikiran ini muncul, kekuatan lain tiba-tiba muncul di dalam tubuh Yangke. Cahaya 7 warna yang menyilaukan meledak di gua yang remang-remang, menerangi seluruh gua dengan spektrum warna yang cerah. Cahaya itu membesar dan mengecil, dan dalam sekejap Yangke tiba-tiba merasakan ringan di tangannya. Giok jiwa telah hilang. Perubahan mendadak ini membuat Yangke benar-benar lengah. Terkejut, dia segera memeriksa tubuhnya sendiri. Tak lama kemudian dia menemukan giok jiwa itu sudah tempat di dalam tubuhnya. Giok jiwa itu kini diselimuti oleh teratai pemanas 7 warna, tergeletak tenang di tengah teratai. Ketika Yangke melihatnya, dia takjub dengan apa yang disaksikannya. Giok jiwa seperti kepingan salju di bawah terik matahari, meleleh dengan cepat, menghilang dalam sekejap mata. Energi yang meluap dari giok jiwa sepenuhnya diserap oleh teratai pemanas, tidak tersisa setetes pun. Setelah menyerap energi giok jiwa, teratai pemanas tampak semakin bersinar. Pada saat yang sama, kekuatan lembut namun terus-menerus terpancar dari dalam teratai roh hangat. Perlahan dan teratur mengalir ke dalam jiwa dan tubuh roh Yangke. Apa yang terjadi? Yangke benar-benar tercengang, pikirannya kacau balau. Dia baru saja menemukan bahwa giok jiwa kelas tinggi, bahkan kelas atas, telah diserap oleh teratai roh hangat. Diserap tanpa peringatan, dan kemudian perlahan-lahan dikembalikan ke jiwa dan tubuh rohnya. Apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk? Yangke tidak bisa memahaminya. Kehilangan giok jiwa jelas merupakan kerugian, tetapi giok jiwa itu tidak dicuri oleh orang lain. Itu diserap oleh teratai roh hangat,
dan kemudian terlatih roh hangat perlahan-lahan mengembalikan energi itu ke tubuhnya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Yangke diam-diam merasa bahwa ini seharusnya bukan hal yang buruk. Dengan cara ini, tampaknya menguntungkan dirinya sendiri dan terlatih roh hangat. Dan meskipun umpan balik ini jauh lebih lambat, itu bertahap, memungkinkannya untuk beradaptasi dengan penguatan jiwanya dan mendapatkan kendali penuh. Sebaliknya, jika ia menyerap energi dari giok jiwa sendiri, dia tidak hanya tidak akan mampu menyelesaikannya dalam beberapa hari tersisa, tetapi dia juga tidak akan mampu melakukan tindakan lain. Namun sekarang dia tidak perlu lagi mempertimbangkan giok jiwa. Dia dapat terus melakukan apa yang perlu dia lakukan. Ini jelas hal yang baik, kata Yangke dengan percaya diri. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat sekeliling, melihat rubah ungu menatapnya dengan ketakutan di tikungan jalan. Perubahan mendadak itu membingungkan rubah ungu yang segera menjauhkan diri dari Yangke. Sekarang, melihatnya tidak terluka dan bahkan melambaikan tangan dengan ramah, ia perlahan mendekat. Setelah memastikan bahwa Yangke baik-baik saja, ia kembali naik ke bahunya. Namun entah mengapa ia mengendus Yangke beberapa kali, lalu tampak bingung. Seolah-olah merasakan bahwa aroma Yangke berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, Yangke mengelilingi gua lagi, dengan hati-hati memeriksa semuanya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Sebelum dengan santai menuju keluar. Dengan banyak waktu luang, dia tentu saja tidak akan menyanyiakannya, lalu baru saja melangkah keluar dari gua ketika mendengar suara desing dari tidak jauh. Segera setelah itu, sesosok muncul di depannya. Yangke terkejut dan secara naluriah mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya, memanggil perisai cahaya mendalam matahari ungu. Bersamaan dengan itu, ia sedikit mundur. Ia tidak menyangka akan bertemu orang lain di tempat ini. Pendatang baru itu, tanpa diragukan lagi, juga tidak mengharapkan ini. Setelah melihat Yangke, ia juga mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya dan melihat dengan waspada. Mata mereka bertemu dan pria itu merutkan kening. Dengan curiga memeriksa perisai cahaya ungu di sekitar Yangke dengan ekspresi aneh di wajahnya. Seperti yang diprediksi Yangke, di dunia ini, para pendekar bela diri tidak memiliki harta rahasia untuk digunakan. Ini karena mereka kekurangan bahan untuk menempa dan memurnikan harta rahasia. Pertempuran para pendekar bela diri semuanya adalah kontes jiwa ilahi. Mengandalkan teknik jiwa ilahi dan bahkan senjata yang dipadatkan dari kekuatan jiwa ilahi. Harta jiwa ilahi adalah barang yang sangat langka bagi para pendekar bela diri di dunia ini. Setelah perisai cahaya mistis matahari ungu diaktifkan, ia membentuk layar cahaya ungu di sekitar tubuh Yangke. Meskipun tampak agak mirip dengan beberapa teknik rahasia perlindungan, teknik ini pada dasarnya berbeda. Seniman bela diri yang tiba-tiba muncul cukup kuat. Setidaknya berada di tingkat ketiga alam sumber Do, dan tentu saja dia segera memperhatikan petunjuk-petunjuk tersebut. Saat pendatang baru itu mengamati Yangke, dia juga dengan waspada memperhatikannya. Sebuah sapuan indera ilahnya mengungkapkan tingkat kultivasi pria itu sebagai kultivator alam sumber Do tingkat ketiga, tanpa menyisakan ruang untuk menyembunyikan apapun. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang pria parubaya sekitar 40 tahun dengan wajah tenang dan tegas. Tetapi saat ini matanya menunjukkan sedikit kepanikan dan ketakutan. Yangke yakin pria itu tidak bermaksud jahat. Namun ini adalah pertemuan pertama Yangke dengan seorang seniman bela diri dari dalam dunia cermin perjalanan ilahi, yang tentu saja membuatnya sangat penasaran. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa tubuh pria itu seperti jiwa ilahnya sendiri, terbentuk dari energi jiwa ilahi yang terkondensasi tanpa bentuk fisik apapun. Dunia ini memang luas dan penuh keajaiban. Yangke mendecakkan lidah karena takjub. Lari jika Anda tidak ingin mati. Tepat saat itu, pria itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah dan ekspresi serius. Apa? Yangke merutkan kening. Kata-kata pria itu tidak masuk akal dan dia sama sekali tidak mengerti.
Pendatang baru itu jelas tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia melepaskan kekuatannya dan melarikan diri ke arah tertentu, berteriak lagi. Jika Anda tidak melarikan diri sekarang, akan terlambat. Mendengar ini, Yang Ke langsung merasakan firasat buruk. Dia samar-samar menyadari bahwa ada makhluk kuat yang mengejar orang ini. Dan makhluk itu pasti sangat berbahaya dan kejam. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah tegas dan segera mencoba menjauh dari tempat berbahaya ini. Dia hanya dibawa ke dunia ini oleh Ghost Witting untuk pelatihan. Dan tentu saja tidak tertarik untuk ikut campur dalam dendam dan pertikaian antara kekuatan asli dan para ahli bela diri di dunia ini. Lagi pula dia hanya bisa tinggal di sini paling lama sebulan. Dengan pemikiran ini, Yang Ke hendak bertindak. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Tekanan kuat yang hanya dimiliki alam kaisar tiba-tiba muncul dan turun dari langit. Tekanan itu seberat zat nyata, memberikan ilusi bahwa langit sedang runtuh. Tubuh Yang Ke langsung menyusut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, dari sudut matanya, ia tiba-tiba melihat sosok seperti hantu muncul. Tepat di samping pendekar bela diri sebelumnya, sosok ini tidak tinggi, bahkan cukup pendek. Namun, Yang Ke sama sekali tidak menyadari kemunculannya, seolah-olah ia selalu berada di tempat itu tanpa terdeteksi. Ketika ahli alam kaisar yang tidak dikenal ini muncul, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan senjata seperti belati tiba-tiba muncul. Senjata ini jelas terbentuk dari kekuatan jiwa ilahi orang tersebut, bukan harta jiwa ilahi. Belati itu berkilauan dingin, dan sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, orang itu sudah menusukkannya ke depan. Dengan suara plop yang lembut terdengar, membuat Yang Ke merinding. Pria parubaya itu seorang kultivator tingkat 3 Sumberdo yang mencoba melarikan diri. Bahkan tidak sempat melakukan gerakan defensif sebelum ditusuk di dadanya. Di dunia luar, ini pasti akan menjadi luka fatal, karena lukanya tepat berada di jantung. Bahkan pendekar bela diri terkuat pun akan menderita pukulan fatal di jantungnya. Dia kemungkinan besar akan mati seketika, kecuali jika dia telah mengkultivasi teknik rahasia yang luar biasa. Atau mungkin dia hanya bisa bertahan hidup dengan menekan lukanya dengan kultivasinya yang kuat. Namun di dunia cermin perjalanan ilahi, karena makhluk hidup tidak memiliki tubuh fisik, luka ini meskipun tampak parah tidak fatal. Setelah berhasil menyerang, ahli alam kaisar menarik tangannya dan berdiri diam. Dia melirik pihak lain dengan dingin, matanya tanpa emosi, seolah-olah melihat sepotong kayu. Sebaliknya, pria parubaya itu menjerit kesakitan, tubuhnya kaku di tempat. Yang Ke melihat ke arah sana, dia melihat bahwa belati itu masih tertancap di dada pria parubaya itu. Dan dari luka sebagai pusatnya, energi aneh terpancar, memancar keluar dalam bentuk busur, menyatu menjadi pola yang kompleks, seperti pembatasan yang misterius dan kuat. Energi aneh inilah yang membatasi gerakan pria parubaya itu, membuatnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Secercah energi jiwa ilahi masih keluar dari lukanya, jelas menunjukkan kehilangan kekuatan. Jika tidak diobati, energi jiwa ilahi pria parubaya itu pasti akan terkuras habis sepenuhnya. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Jadi, Andalah pembawa malapetaka di dunia ini? Tanya ahli alam kaisar dengan acuh tak acuh setelah berhasil menyerang. Tuanku, apa yang Anda katakan? Meskipun pria parubaya itu terluka parah akibat serangan mendadak itu, dia tidak berani membalas. Dia hanya menatap pihak lain dengan mata memohon dan bertanya dengan kosong. Tidak apa-apa, jawab ahli alam kaisar yang pendek itu agak lesu. Apakah Anda memang pembawa malapetaka atau bukan? Kita akan tahu setelah membawa Anda kembali ke istana untuk diinterogasi. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi berniat memperhatikan pria parubaya itu. Istana kerajaan? Namun pria parubaya itu menangkap sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata pria itu. Dia menatap pria itu dengan mata lebar, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia bertanya dengan susah payah. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tuan Ban King? Oh.
Ban King menatap pria parubaya itu dengan sedikit terkejut. Anda mengenali saya? Melihat bahwa dia tidak menyangkalnya, pria parubaya itu tak kuasa menahan senyum getir dan berkata, siapa yang tidak tahu nama keempat wakil komandan di bawah Jenderal Zodian, Jenderal besar negara? Karena ada 4 orang, mengapa Anda begitu yakin itu saya? Mungkinkah orang lain? Ban King tampaknya tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Yangke. Sebaliknya, ia mengobrol dengan mangsanya dengan penuh minat. Pria parubaya itu berkata, Wakil Komandan Lian Yan memiliki rambut merah yang mencolok. Wakil Komandan Yuman adalah seorang wanita. Dan Wakil Komandan Yuan King dikabarkan bahwa Wakil Komandan Yuan secantik bunga dengan wajah seputih giok. Membuat wanita biasa pun pucat dibandingkan dengannya. Karena Anda berasal dari istana kerajaan dan memiliki kultivasi seperti itu, saya tidak bisa memikirkan orang lain selain Tuan Ban King. Ban King tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Betapa indahnya bunga ini. Jadi begitulah cara dunia membicarakan Yuan King. Saya ingin tahu apa yang akan dia pikirkan jika mendengar ini. Tapi analisis Anda benar. Saya memang Ban King. Melihat bahwa dia akhirnya mengakuinya, pria parubaya itu benar-benar patah semangat, ekspresinya sedih. Melihat adalah percaya, kemampuan menyelinap dan pembunuhan Tuan Ban benar-benar luar biasa. Ban King mendengus jijik, tidak terpengaruh oleh sanjungan pria itu. Tapi, Tuan Ban, saya tidak menyimpan dendam pada Anda. Mengapa? Meskipun pria parubaya itu tidak dapat bergerak, dia masih mencoba memohon belas kasihan. Namun Ban King jelas tidak berniat memberinya kesempatan itu. Dia telah masuki Gunung Tianzhou atas perintah Zodian untuk menangkap pembawa malapetaka. Dan meskipun dia tidak dapat membunuh tanpa sebab, melukai atau melukai seseorang dengan parah tentu saja merupakan haknya. Jadi sebelum pria itu selesai berbicara, Ban King mengeluarkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, belati yang tertancap di dada pria parubaya itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Dan kemudian, di bawah pengaruh cahaya ini, energi aneh yang memancar keluar mengeras secara signifikan. Pria parubaya itu tersambar petir, tubuhnya bergetar, dan dia langsung jatuh pingsan. Dia tidak mati, tetapi dia benar-benar tidak sadar, dan bahkan jika dia bangun, dia mungkin tidak akan mampu pulih ke kondisi puncaknya. Karena serangan Ban King jelas telah merusak fondasinya. Setelah melakukan ini, belati itu terbang kembali ke tangan Ban King dengan suara mendesing. Dia berbalik dan dengan dingin mengamati Yangke, sehingga pikiran Yangke bergejolak saat ini. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi setelah mendengarkan percakapan antara kedua pria itu, dia samar-samar memahami situasinya. Dia bahkan memiliki beberapa kesimpulan tentang situasi keseluruhan di sini. Kedua pria itu menyebutkan istana kerajaan yang menyiratkan bahwa mungkin ada sebuah negara di dunia cermin perjalanan ilahi, di mana raja adalah penguasa tertinggi. Di bawah raja tampaknya ada jenderal besar bernama Zodian. Di bawah Zodian ada 4 tokoh kuat seperti ahli alam kaisar sebelumnya. Saat ini mereka semua seharusnya telah masuki Gunung Iblis Surgawi untuk menangkap apa yang disebut bintang malapetaka. Pria parubaya itu mungkin menjadi target penangkapan atau orang yang tidak bersalah yang terjebak dalam baku tembak. Yangke menduga dia adalah yang terakhir karena dilihat dari kata-kata pria parubaya sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa tentang bintang malapetaka. Dan dia sendiri mungkin sama. Ban King dan kelompoknya tidak tahu siapa yang mereka coba tangkap. Jadi mereka hanya menebar jaring yang luas, berharap menangkap sebanyak mungkin ikan. Siapapun yang mereka temui pasti akan tertangkap. Sungguh nasib buruk. Yangke mengumpat dalam hati, ini adalah kesempatan langka untuk berlatih di dunia ini. Tetapi dia malah menghadapi dendam dan perseteruan di antara para seniman bela diri di sini. Dan terlebih lagi, seorang pria di alam kaisar langsung muncul membuat Yangke cukup menderita.
Tidak buruk. Ban King menatap Yangke sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Ekspresinya ramah. Apa maksud Anda? Tanya Yangke dengan suara berat. Maksud saya, Anda tahu tempat Anda. Anda tahu Anda bukan tandingan saya, jadi saya tidak melarikan diri. Jika Anda bersikap baik, saya bisa mengurangi penderitaan Anda. Kata Ban King dengan tenang. Lalu nadanya berubah dingin saat dia berkata, tapi jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, nasib Anda akan seperti dia. Sambil berbicara, dia menunjuk ke pria parubaya yang tergeletak di tanah. Yangke murutan kening, ragu sejenak lalu berkata, Tuan ini, jangan bicara pada saya tentang ketidaksalahan. Ban King sepertinya tahu apa yang ingin dikatakan Yangke, menyela sebelum dia bisa berbicara dan dengan tidak sabar mendesis. Saya bertindak atas perintah. Jika Anda benar-benar pembawa sial, maka anggap diri Anda tidak beruntung. Jika tidak, Anda tentu saja akan selamat. Kemudian dia menatap Yangke dengan tajam dan berkata, apakah Anda akan menyerah dengan sukarela atau saya harus bertindak? Biar saya katakan, jika yang terakhir, saya tidak bisa menjamin Anda tidak akan terluka. Jadi begitu. Yangke menghela nafas tak berdaya. Ekspresinya muram setelah menegosiasikannya gagal dan bertanya. Saya punya pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan. Bicaralah. Jawaban King dingin. Pertama, saya mendengarkan percakapan Anda dengan pria ini. Sepertinya ada 3 orang lain seperti Anda. Saya ingin tahu siapa ketiga orang itu. Mereka sedang memimpin pencarian di tempat lain. Gunung Tianyu saat ini benar-benar tertutup. Jadi jangan berpikir untuk melarikan diri. Itu sia-sia. Mendengar itu hati Yangke mencengkam. Lalu, Tuan, bagaimana dengan anak buah Anda? Yangke bertanya lagi. Mereka akan segera datang. Ban King merutan kening dengan tidak sabar. Saya lebih suka bertindak sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yangke dengan curiga. Mengapa Anda menanyakan hal-hal ini? Tidak ada apa-apa? Yangke menarik nafas dalam dan perlahan berkata, orang rendahan ini sepertinya harus menyinggung Anda. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah Ban King. Yangke sangat mengerti bahwa karena Gunung Tianyu sekarang disegel dan selain Ban King tidak ada 3 ahli alam kaisar lainnya yang mencari di tempat lain. Dan anak buah Ban King belum tiba. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Melarikan diri tidak realistis. Belum lagi Ban King sendiri terampil dalam teknik menyelinap dan pembunuhan. Dan gerakannya sangat lincah. Bisakah Yangke melarikan diri? Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, kemana dia bisa lari dari Gunung Tianyu yang luas ini? Jika terjadi kesalahan, dia akan jatuh ke tangan orang lain dan kemudian diserang dari kedua sisi. Benar-benar kehilangan semua harapan. Jadi kenapa tidak melawan Ban King selagi dia sendirian? Jika dia tidak bisa menang, dia selalu bisa melarikan diri. Jika kita bisa menang, maka tidak perlu lari. Melihat itu, Ban King mengangkat alisnya, tampak terkejut bahwa Yangke begitu berani. Tidak hanya berani tetapi juga mampu bergerak bebas di bawah tekanannya. Dia sebelumnya tidak menganggap serius Yangke karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Begitu aura seorang ahli alam kaisar dilepaskan, bahwa seorang pendekar alam sumber do pun tidak bisa bergerak. Pria parubaya yang terbaring di tanah adalah bukti terbaiknya. Di mata Ban King, kekuatan dan kultivasi Yangke seimbang dengan pria parubaya itu. Keduanya berada di tingkat ketiga alam sumber do. Hanya kekuatan jiwa Yangke yang sedikit lebih padat, tampaknya mendekati alam kaisar. Tapi ini masih belum terlalu penting. Tanpa melewati ambang alam kaisar, mereka akan selalu terpisah jauh. Dia merasa bahwa di bawah tekanannya, Yangke mungkin bahkan tidak akan bisa menggerakkan jari pun.
Namun ketika Yangke benar-benar bertindak, dia secepat angin dan sekuat guntur. Tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan Ban King. Penemuan ini mengejutkan Ban King dan membuatnya agak marah. Dan dia mendengus dingin. Dia berdiri diam, melepaskan seluruh tekanannya ke arah Yangke, sehingga di tengah jalan Yangke mengerang, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, dia merasakan ruang di sekitarnya seolah mengeras, sangat menghambat gerakannya. Berani, tapi benar-benar bodoh. Ban King menatap Yangke dengan dingin, matanya penuh penghinaan. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi Anda untuk meremehkan saya seperti ini, Tuan? Yangke meraung. Energi jiwa ilahnya meledak, menyalakan lapisan api yang berkobar di tubuhnya. Api itu membakar dan berkedip-kedip, membuat Yangke tampak seperti obor manusia, dan suhu di sekitarnya tampak meningkat secara signifikan. Pohon-pohon yang rimbun bahkan berubah menjadi kayu layu dalam sekejap mata. Bumi menjadi tanah hangus. Api indera ilahi? Mata Ban King menyipit dan dia berseru kaget. Kekuatan indera ilahi yang bermutasi sangat langka dimanapun ia berada. Namun tak dapat disangkal bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Terutama kekuatan indera ilahi atribut api yang selalu dikenal karena kekuatan dominan dan destruktifnya. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di ruang sekitarnya. Suara tekanan alam Kaisar Ban King yang hancur berkeping-keping. Begitu Yangke melepaskan api indera ilahinya, tekanannya sendiri sangat berkurang. Ia berubah menjadi seberkas api, melesat ke arah Ban King. Tinjunya terkepal erat. Api berputar-putar di sekitarnya dan ia membantingnya dengan ganas. Tidak heran Anda begitu sombong. Jadi, Anda memang punya kemampuan. Menghadapi serangan mengerikan ini, Ban King tidak menunjukkan kepanikan, tetapi dengan tenang berkomentar sebelum melangkah mundur dengan ringan. Mundur ini tampaknya melintasi penghalang ruang, dan ketika ia muncul kembali, ia sudah lebih dari 10 kaki jauhnya dari Yangke. Pukulan ganas itu langsung melesat dari sasaran. Pada tingkat kultivasi yang sama, saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menyaingi Anda. Tapi Ban King mencibir. Saya adalah kultivator alam Kaisar. Apakah Anda masih tidur? Kata terakhir yang diucapkan semakin memperparah tekanan yang sudah berat. Bahkan di bawah api di tubuh Yangke berkobar liar. Dia merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya. Tubuhnya tenggelam. Di bawah tekanan yang sangat besar, Yangke meraung, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dan sekali lagi terhuyung. Dengan paksa melepaskan diri dari tekanan tersebut, menyerbu ke arah Ban King sekali lagi. Anak muda, apakah Anda ingin mati? Ekspresi Ban King berubah serius untuk pertama kalinya. Suaranya rendah dan mengancam. Karena mengabaikan Yangke terhadap tekanan dengan paksa menerobos di bawah auranya. Sebenarnya menyebabkan kerugian besar baginya. Satu langkah salah saja dapat mengakibatkan kehancuran jiwa dan rohnya. Tetapi Yangke tampaknya sama sekali tidak peduli. Tidak menunjukkan kekhawatiran akan konsekuensi seperti itu. Menunjukkan sikap bertarung sampai mati. Ban King belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Kata bajingan putus asa paling tepat menggambarkan orang seperti itu. Karena Anda tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas, maka akan saya tunjukkan pada Anda. Dengan marah, Ban King menerjang ke depan, melepaskan gelombang energi yang kuat yang menelan Yangke. Yangke terdorong mundur, mulutnya mengeluarkan erangan dan rintihan kesakitan yang tertahan. Api di tubuhnya meredup secara signifikan. Serangan ini jelas telah melukai Yangke. Di alam Kaisar serangan jiwa luar biasa, namun dengan teratai jiwa hangat sebagai fondasi, Yangke tidak perlu khawatir. Jika orang lain menderita luka seperti itu, mereka mungkin sudah mempertimbangkan untuk mundur, hanya memikirkan tempat untuk menyembuhkan diri. Tapi Yangke tidak perlu khawatir. Selama jiwanya tidak hancur atau rusak, teratai jiwa hangat dapat mengembalikannya ke keadaan semula seiring waktu. Dia memiliki modal untuk bertindak gegabah. Terhuyung-huyung,
wajahnya pucat. Yangke bahkan belum sempat berdiri tegak ketika Ban King tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Segera setelah itu suaranya terdengar dari sisi Yangke acuh tak acuh. Sekarang Anda seharusnya mengerti kan? Harus diakui, Ban King memang sangat terampil dalam pembunuhan diam-diam. Tindakannya benar-benar tak terduga, sama sekali tidak mungkin untuk ditangkis. Dari menghilang hingga muncul kembali, tidak ada jeda waktu. Di tangannya masih ada belati yang terkondensasi dari energi jiwa ilahinya. Serangannya diarahkan langsung ke tengah dada Yangke. Itu persis metode yang sama yang dia gunakan terhadap pria parubaya itu. Tetapi pada saat ini, sudut mulut Yangke sedikit melengkung, memperlihatkan lengkungan halus. Detik berikutnya semburan cahaya ungu muncul dan lapisan cahaya secara misterius melayang di tubuh Yangke, membentuk perisai pelindung di sekitarnya. Kemudian suara tajam terdengar. Serangan Ban King mengenai perisai cahaya mendalam matahari ungu. Penghalang cahaya yang terbentuk dari harta jiwa pelindung tingkat sumber do kelas rendah tidak mampu menahan pukulan mengerikan ini. Ia hancur di titik kontak. Seketika berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Ban King dengan mudah menembus perlindungan perisai cahaya mendalam matahari ungu dengan gerakan santai. Harta jiwa ini rusak parah dan Yangke harus terus-menerus memelihara dan memperbaikinya dengan kekuatan jiwanya untuk menggunakannya lagi. Tapi itu sudah cukup. Apa-apaan itu? Wajah Ban King menunjukkan keheranan. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 wakil komandan kerajaan perjalanan ilahi, dia belum pernah melihat harta jiwa sebelumnya. Jadi setelah menghancurkan perisai cahaya mendalam matahari ungu milik Yangke, reaksi pertamanya adalah ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa memahaminya, suara dengung tiba-tiba memenuhi dunia. Bersama dengan suara dengung itu, Ban King tanpa alasan merasakan getaran di jiwanya, getaran dan ketakutan yang berasal dari instingnya sendiri. Itu adalah reaksi bawaan untuk menghadapi bahaya yang tak teratasi. Mata Ban King membelalak saat menatap tangan Yangke. Dia menyadari bahwa Yangke entah bagaimana telah mendapatkan sebuah pisau. Itu adalah pisau biasa, tidak mencolok atau mewah dalam desainnya, tampak umum. Namun pisau ini justru menanamkan rasa takut yang mendalam dalam diri Ban King. Dengungan samar yang berasal dari bilahnya seperti jimat pemanggil jiwa, memenuhi Ban King dengan rasa takut yang luar biasa. Aura yang mengalir di bilah itu seolah mampu melahap jiwanya, mengutuknya ke neraka abadi. Ban King merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Karena ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku dan itu adalah kekuatan hukum ruang. Meskipun Yangke memasuki tempat ini sebagai roh spiritual tanpa tubuh fisik dan tidak dapat menggunakan harta dan teknik biasa, dia masih dapat memanfaatkan pemahaman dan penguasaannya atas kekuatan hukum. Namun teknik rahasia seperti pedang bulan dan pengasingan tidak dapat digunakan. Karena teknik-teknik ini membutuhkan bantuan timbal balik dari kekuatan sumber dan kekuatan jiwa ilahi. Keduanya tidak boleh kurang. Dia telah memverifikasi ini selama pertempuran sebelumnya dengan binatang iblis. Teknik-teknik ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan hukum, tetapi juga membutuhkan tubuh fisik sebagai fondasi dan sumber kekuatan. Dengan kekuatan hukum yang menguasainya, bahkan Ban King, seorang ahli alam kaisar yang kuat, terhenti gerakannya. Pada saat itu, Yangke menyeringai jahat dan menebas secara diagonal dengan pedangnya. Saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan, Tuan, bahwa Anda sangat suka menyergap lawan Anda dari sisi kanan dan menyerang jantung mereka. Apakah ini hanya kebiasaan? Atau Anda mencoba memamerkan kekuatan Anda? Kata-kata Yangke menggema di telinga Ban King, penuh ejekan. Tetapi Ban King tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Saat pedang menebas ke atas, dia mendengar panggilan kematian dan aura mengerikan menyerbu ke arahnya. Segel naga misterius! Ban King meraung, kekuatan jiwa ilahnya melonjak.
Detik berikutnya, penghalang cahaya pelindung yang tebal muncul di depannya. Ini jelas merupakan teknik jiwa ilahi dan teknik yang sangat kuat. Para pendekar bela diri dunia cermin perjalanan ilahi yang tidak memiliki harta magis maupun tubuh fisik hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan memperkuat jiwa ilahi dan mengolah teknik jiwa ilahi. Justru karena alasan inilah para pendekar bela diri di dunia ini telah mencapai tingkat penguasaan teknik jiwa ilahi yang jauh melampaui para pendekar bela diri di alam bintang. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.